Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat, bapak-bapak, orang tua kami jemaah Masjid Al-Islamiyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kehadiran Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita mendengarkan khutbah Jumat, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat berjemaah. Hadirin, pada hari yang mulia ini di bulan Rabiul Awal, Sayyidul Ayam, hari yang terbaik, pemimpin seluruh hari. Hadirin, dikatakan dalam satu mafhum hadis, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, memakai pakaian yang terbaik, memberikan minyak wangi harum-haruman, kemudian berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah, maka hadirin setiap langkah kakinya dihitung 1 tahun berpuasa di siang hari dan 1 tahun sholat di malam hari. Kita bisa bayangkan hadirin bagaimana kalau 100 langkah, 1000 langkah, ganjaran yang Allah berikan kepada kita hadirin 1000 tahun berpuasa di siang hari, 1000 tahun sholat di malam hari. Maka jangan kita sia-siakan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu begitu cepat berlalu. Kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam satu mafhum hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, juz 15-16, di hari Jumat surat Al-Kahfi dibaca, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya sampai Jumat yang berikutnya. Inilah pentingnya hadirin kita isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu banyak berkorban untuk kita. Maka tak bosan-bosanlah kita membaca selawat, mengamalkan sunnah Nabi dan memperjuangkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa maknanya adalah kita melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, tidak ada kemuliaan melebihi kita takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kehinaan, kehancuran melebihi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kapanpun dimanapun kita berada, hendaklah kita takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjamaah kepada teman-teman kita, saudara kita, ketika kita di dalam kamar yang gelap, hendaklah kita merasa takut kepada Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar apa yang kita kerjakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah singkat pada hari Jumat yang berbahagia ini adalah
cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, tanpa terasa waktu begitu cepat. Jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, tahun ke tahun. Tanpa terasa kita semuanya akan meninggalkan dunia yang sementara ini. Karena hadirin, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal, hadirin. Satu persatu daripada kakek nenek kita, orang tua kita, jiran tetangga kita diberangkatkan ke perkuburan. Maknanya kita hadirin tinggal tunggu giliran kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu apa yang kita sombongkan hadirin? Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kalau kita hitung-hitung hadirin, satu hari di akhirat 50.000 tahun di dunia, berarti kalau 1 jam di akhirat 2096 tahun di dunia. Berarti kalau 1 menit akhirat itu sama dengan 35 tahun di dunia. Sedangkan kata Nabi, umur umatku sab'un wa sittun, rata-rata 60-70 tahun. Berarti kalau kita rata-ratakan hadirin, umur umat Nabi Muhammad 70 tahun di dunia, berarti kita cuma 2 menit akhirat. Maka betul lah kata orang-orang tua kita dulu, di dunia ini cuma numpang minum saja sebentar. Kita jalan, perjalanan jauh, singgah di warung, di kedai, minum sebentar saja hadirin. 2 menit akhirat. Singkat hadirin, tak terasa. Tahu-taunya sudah masuk kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewah, berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak, melalaikan kamu sampai masuk kubur. Maka oleh sebab itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hidup kita di dunia ini adalah untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 yang mengantarkan kita nanti ke perkuburan. 2 pulang, 1 menemani kita sampai hari berbangkit, memberatkan timbangan amal sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. 2 yang kembali setelah acara perkuburan adalah harta dan keluarga. Sedangkan amal soleh lah yang akan memudahkan kita nanti menjawab pertanyaan mungkar nangkir, memberatkan timbangan amal, memudahkan kita lewat titian sirat dan masuk surga tanpa hisab. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana amal yang sesungguhnya yang diterima oleh Allah kalau kita ini mencontoh sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, wahai Muhammad, jika Allah ingin mencintai kamu, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosamu. Inilah hadirin syarat kita mendapatkan cinta Allah, diterimanya amalan kita, diampunkan dosa-dosa kita, masuk ke surga kalau kita mencintai Rasulullah sepenuh hati. Bagaimana kita lihat para sahabat hadirin, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, ketika orang kafir mengatakan itu Rasulullah penipu, pembohong, manalah mungkin dari Mekah kemudian ke Palestina, Masjidil Haram, kemudian menuju ke Palestina, Baitul Aqsa, kemudian diangkat ke langit, 7 lapis langit, Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 malam. Manalah mungkin pembohong, pendusta. Tapi Sayyidina Abu Bakar yakin dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lebih daripada itu, Sayyidina Abu Bakar yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Abu Bakar dikenal As-Siddiq, yang membenarkan, yang meyakini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda bukti cintanya hadirin Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada satu orang sahabat bernama Zaid bin Dasinah. Ketika dia ditangkap hadirin oleh orang kafir, maka diikat dan kemudian ditanya kepadanya, maukah kamu kalau penderitaan kamu itu diganti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Kau bisa senang-senang, enak-enak bersama keluarga, sedangkan Rasulullah pengganti engkau di sini. Apa yang dikatakan oleh Zaid bin Dasinah, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia katakan, aku tidak mau Rasulullah mengganti diriku walaupun tertusuk duri. Inilah cintanya hadirin sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu hadirin, syarat untuk mencintai Rasulullah adalah yang pertama, banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebutkan nama Nabi, kita berselawat. Orang yang bakhil, pelit, apabila disebutkan nama Nabi, dia tidak mau membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat saja berselawat hadirin. Maka sudah tentulah hadirin kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan 10 dosa-dosanya, diberikan 10 kebaikan pahala, diangkat 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya hadirin, hendaknya kita berselawat. Apatah lagi ini hari Jumat, dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu mafhum hadis, barang siapa yang membaca Allahumma sholli ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 80 kali. Allahumma sholli ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan 80 tahun dosa-dosanya. Kita bisa bayangkan hadirin, sayangnya Allah, jangan ada satupun umat manusia yang transit masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan amal soleh yang kita kerjakan? Jangan ada satupun yang transit. Tak tahan kita Pak dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 70 kali lebih panas daripada api di dunia ini. Maka jangan sampai hadirin kita mati dalam keadaan belum tobat. Kita bertobat kepada Allah, banyak-banyak beramal soleh, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan tidak hanya di dunia tetapi di akhirat selama-lamanya. Kemudian hadirin, yang kedua syarat mencintai Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Hari ini kita lihat anak muda kita Pak, malu menunjukkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita malu, bagaimana mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat anak-anak kita hadirin, makannya, minumnya berdiri, tangan kiri lagi hadirin. Ini bukan ajaran Rasulullah. Belum lagi wanitanya buka aurat. Tak beda, tak sama dengan orang-orang di luar Islam hadirin. Apa yang mau kita jawab nanti hadirin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malu hari ini kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Untuk apa itu pakai sorban, pakai jubah, pakai cadar? Islam itu biasa-biasa aja. Biasa nggak sholat, biasa nggak ke masjid, biasa buka aurat. Ini yang terjadi hadirin. Udah nggak usah munafik kali lah kita. Kita hadirin semuanya berdosa Pak. Kita semuanya punya salah. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa bertaubat. Buat apa dia itu ke masjid? Buat apa dia itu sholat? Tapi masih suka menipu, membohongi orang. Buat apa dia berjilbab, bercadar, tapi masih suka gosip, gasak, gosok, gesek, gosip. Makin digosok makin sip. Orang berbuat baik hadirin dibalas Allah 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa berbuat kebaikan dikali 10 kali lipat. Dan dalam satu hadis dikatakan barang siapa berbuat 1 dosa, 1 keburukan dibalas 1 dosa. 10 kurang 1 masih ada 9. Jadi kalau kita buat baik dengan segala kekurangan kita harus memaklumi nobody's perfect. Manusia tak ada yang sempurna. Ini udah nggak sholat, buka aurat, ngomongi orang lagi, menceritai keburukan orang lagi. Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di akhirat? Sedangkan Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada siksa api neraka. Maka oleh sebab itu hadirin, jangan malu-malu. Kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakai penutup kepala, pakaian-pakaian yang sopan, pakai jilbab tutup aurat. Kita kasih tahu Pak, anak-anak istri wanita kita. Hari ini orang pakaian celana jin koyak-koyak nggak malu, buka aurat nggak malu.
Maka hadirin, pada hari Jumat yang dimuliakan ini, kita niat untuk berubah. Yang berbicara berubah, yang mendengar pun berubah. Kapan lagi kita berubah? Tak tahu hadirin. Kematian akan datang menjemput kita. Kematian tak tunggu waktu sehat. Kematian tak tunggu waktu sakit. Yang sehat lewat. Kematian tak tunggu waktu tua. Yang muda pun lewat. Kematian tak tunggu kita tobat. Maka oleh sebab itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku akan masuk surga bersamaku. Jangan malu-malu hadirin. Kita bangga dengan agama Islam. Berlomba-lomba jadi baik boleh, tapi jangan merasa lebih baik. Kita yang sudah hijrah, istiqomah, jangan malu-malu. Perbaiki niat, jangan pingin dipuji orang. Semata-mata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kupersembahkan kepada Allah. Bukan untuk mencari kemasuran, bukan pingin dipuji orang. Yang maksiat cepat-cepat taubat. Begitulah indahnya Islam hadirin. Jangan sangka buruk sama orang lain. Karena kita tidak tahu hadirin, semua itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ketiga, syarat mencintai Allah adalah kita perjuangkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita lihat banyak anak-anak muda kita, saudara-saudara kita yang meninggalkan sholat. Maka perlu hadirin kita dakwah, kita ajak mereka hadirin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi hadirin? Kita bisa lihat bala bencana di mana-mana sekarang. Gempa bumi, angin puting beliung, tsunami. Kemudian kita lihat beberapa waktu yang lalu di Palu, likuifaksi namanya. Likuifaksi itu hadirin, tanah bisa mencair. Tanah bisa mencair, menenggelamkan apa-apa yang ada di atasnya. Bangunan-bangunan, pohon-pohon, tenggelam hadirin. Kenapa hadirin? Karena hari ini banyak daripada manusia-manusia lupa kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah. Tidak kenal kepada Allah. Datang perintah azan, tak peduli hadirin. Tapi kalau panggilan duit, cepat kali dia datang. Maka oleh sebab itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita sudah beribadah kepada Allah, mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ajak hadirin saudara kita, tetangga kita, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, samping kiri. Jangan ada satupun yang meninggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mengerjakan sholat, menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, mengambrukkan agama. Beberapa tahun yang lalu kita lihat hadirin, satu orang pejabat menghina Islam. Jangan mudah dibohongi dengan Al-Quran. 8 juta orang kumpul di Monas menuntut keadilan agar dijebloskan dalam tahanan karena menghina Islam. Satu orang menghina Islam, 8 juta orang hadirin. Diservis, diberikan hotel, diberikan makanan. Ini satu hal yang luar biasa, apresiasi bagaimana kita ada kepedulian dengan agama kita hadirin. Ketika agama kita dihina orang, kita harus perjuangkan, menuntut keadilan, tapi dengan cara kasih sayang, jangan cara kekerasan. Tapi hari ini kita lihat hadirin, bukan lagi satu orang, ratusan ribu orang, jutaan orang Islam hari ini meninggalkan sholat, mengambrukkan agama, menghancurkan agama. Lebih dahsyat daripada menghina agama. Itulah yang terjadi pada anak-anak muda kita, tetangga-tetangga kita. Ini suatu hal yang biasa kita lihat hadirin. Kalau sholat Jumat ramai orang sholat. Waktu siang hari, waktu asar bisa kita lihat nanti bagaimana keadaan orang Islam. Peduli atau enggak dengan sholat? Bagaimana mau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita? Bagaimana mau seluruh hidup kita ini diselesaikan masalah-masalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Apabila suatu penduduk beriman bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dari langit, dari bumi. Maka oleh sebab itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan malu-malu
untuk menunjukkan sunnah-sunnah dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita dakwahkan agama. Kita sampaikan agama ini kepada saudara-saudara kita, sehingga hadirin kita tidak hanya berkumpul di dunia yang sementara, tetapi kita kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumara. Orang beriman bertakwa digiring berombong-rombongan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.